Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Nurul Yaqin fi Surati Sayyidil Mursalin karya Al-Allamah Al-Khudari Al-Misri rahimahullahu ta'ala yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang Al-Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana peristiwa Isra adalah Nabi SAW diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 malam, sekaligus pulangnya. Jadi semalam itu pergi dan pulang. Adapun Mi'raj adalah Rasulullah SAW diperjalankan dari Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Khudari mengatakan, wa ammal mi'raju, adapun mi'raj, faqad warada fi sahihi as-sunnati wa sahhu ahadithihi ma rawahu asy-syaikhani. Adapun peristiwa mi'raj, ya, peristiwa Isra, beliau sebutkan dalilnya surat Al-Isra ayat 1. Kemudian peristiwa Mi'raj beliau sebutkan dalilnya, kata beliau, dari sunnah, dari hadis. Hadis-hadis yang sahih. Dan yang paling sahihnya itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj itu banyak sekali dan mencapai level mutawatir saking banyaknya. Sehingga kita wajib yakin bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Wajib, karena hadis-hadisnya mutawatir, sangat banyak sekali. Yufidul yakin, sampai menghasilkan informasi yang levelnya yakin, hakul yakin. Dan sebagian kalangan, diantaranya orang-orang liberal, itu mengingkari peristiwa Isra Mi'raj di zaman sekarang. Ya, dengan alasan, kata mereka, tidak masuk akal. Ya, hadisnya ada tapi tidak masuk akal. Maka mereka menolak hadis sahih dengan alasan tidak masuk akal. Dan ini tidak ada metode seperti ini dalam Islam. Menolak hadis dengan alasan tidak masuk akal. Justru akal itu kita tundukkan kepada dalil. Allah Ta'ala katakan, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqula sami'na wa ata'na. Perkataan orang beriman yang imannya sejati ketika disuruh untuk berhukum dengan Al-Quran dan hadis nabinya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, bukan kami pikirkan dulu masuk akal apa enggak. Jadi metodenya orang liberal ini metode yang batil, yang enggak benar. Maka akal kita itu terbatas, tidak bisa memahami semua perkara. Ya, kita ujian di sekolah aja, jenengan yang sekolah SD, sekolah SMP, SMA, kuliah, apakah setiap ujian 100 terus nilainya? Kan enggak. Ya, kadang-kadang dapat 70, kadang-kadang 80, kadang-kadang 50. Menunjukkan akal jenengan tuh kurang. Nah, kok akal jenengan yang kurang seperti itu ingin menolak dalil yang maha sempurna, ingin menolak perkataan Allah yang maha sempurna, perkataan Nabi yang merupakan sebaik-baik makhluk. Aneh. Akal jenengan yang kurang itu ingin menolak dalil. Maka sangat-sangat tidak layak sekali. Akal kita terbatas, tidak bisa memahami semua perkara, maka apa yang kita tidak pahami jangan kita tolak. Maka sekali lagi peristiwa Isra Mi'raj itu benar adanya.
Dan orang-orang yang menolak peristiwa ini, maka dia mundur ke belakang. Seperti orang-orang Quraisy, seperti orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka tidak percaya. Justru adanya peristiwa ini untuk menguji keimanan, percaya apa enggak. Bahkan orang yang pertama kali percaya sampai disematkan laqab As-Siddiq, laqab As-Siddiq, ya, yang membenarkan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena yang lain enggak percaya, Abu Bakar percaya. Nah, menunjukkan orang yang enggak percaya berarti mundur ke belakang seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu kelakuannya, orang-orang musyrikin. Sehingga aneh sekali ya, orang liberal mereka tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, namun di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengkritik Al-Khudari. Kenapa kok Al-Khudari mengatakan dalil Mi'raj itu dari hadis? Di sini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan zahiru kalamil muallifi annahu lam yarid fil Qur'an. Zahir perkataannya Al-Khudari, zahir perkataan beliau menunjukkan beliau berkeyakinan peristiwa Mi'raj itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Yang ada hanya Isra saja. Ya, kalau Isra bahkan ada suratnya, surat Al-Isra. Kalau Mi'raj, seolah-olah Al-Khudari meyakini tidak ada peristiwa Al-Mi'raj di dalam Al-Qur'an. Lakinnahu ghafala rahimahullahu. Namun nampaknya beliau di sini lupa. Ya, jadi wajar, namanya ulama itu manusia juga, bisa salah dan bisa lupa. Termasuk di sini Al-Khudari nampaknya beliau lupa bahwasanya peristiwa Mi'raj juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Warada fil Qur'ani fi suratin Najmi. Peristiwa Mi'raj itu ada dalam Al-Qur'an dalam surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 15. Ya. Kita akan lihat tafsiran Syekh As-Sa'di ya. Kita baca ayat 1 sampai 15 surat An-Najm dengan penjelasan dari Syekh As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika memulai membaca ayat dari ayat pertama, baca surat dari ayat pertama, maka dianjurkan untuk baca basmalah, ya. Karena di sini ayat pertama maka kita baca basmalah. Allah Ta'ala katakan wan najmi idza hawa, dan demi bintang-bintang. Idza hawa maksudnya adalah yuqassimu wa yaqsimu ta'ala bin najmi inda hawiyah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang ketika jatuh, hawiyah, ketika di udara. Hawiyah ay suqutuhu fil ufuqi fi akhiril laili inda idbaril laili wa iqbalin nahar. Hawa artinya jatuhnya bintang di ufuk pada waktu akhir malam, ketika malam akan pergi dan ketika siang akan datang. Jadi an-najm artinya bintang, hawa artinya jatuh, bintang jatuh. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang jatuh? Ya, bukan karena itu waktu mustajab doa, ya, sebagaimana keyakinan orang kafir. Bahwasanya ketika bintang jatuh adalah waktu mustajab doa dan ini tidak ada dalilnya. Li'anna fi dzalika min ayatillahil 'azimah. Karena peristiwa ini adalah ayat Allah yang sangat besar. Bintang itu kan makhluk Allah yang besar. Ya. Kelihatan kecil karena jauh, tapi aslinya dia besar. Kok dia bisa jatuh? Kok dia bisa berpindah? Benda yang sebesar itu bisa pindah. Kita aja ingin memindahkan sesuatu yang besar di dunia ini, misalnya memindahkan rumah, ya hampir-hampir sulit sekali. Ya, rumah kok dipindahkan? Ya, berarti harus digali dulu. Apalagi ini bintang, benda yang besar, tapi bisa pindah, bahkan jatuh gitu ya. Makanya peristiwa yang besar sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sesat sahabat kalian dan tidaklah dia ghawa, tidaklah dia menyimpang. Ya. Sahibukum maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata sahabat kalian di sini maksudnya adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muqsam alaihi tanzihur rasul. Yang menjadi objek dari sumpah Allah adalah mensucikan diri atau mensucikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anid dhalali fi ilmihi wal ghayyi fi qasdihi. Allah sucikan dari dhalal, kesesatan. Yang namanya dhalal itu kesesatan dalam ilmihi, dalam amal. Dalam ilmihi, dalam ilmu. Wal ghayyi fi qasdihi. Dan ghay atau ghawayah, kesesatan dalam niat. Ini kata Syekh As-Sa'di. Wa yalzamu min dzalika ay yakuna muhtadiyan fi ilmihi, hadiyan husnal qasdi, nasihan lil ummati. Sehingga Nabi adalah orang yang lurus ilmunya, yang benar niatnya, dan yang tulus menasihati umat. Nah, jadi Nabi dituduh oleh orang-orang Quraisy sebagai orang sesat. Maka Allah bela. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidak bicara dari hawa nafsunya. Ai laisa nutquhu sadiran an hawa nafsihi. Maksudnya Nabi, apa yang beliau ucapkan tidak muncul dari hawa nafsunya. Apa yang Nabi ucapkan bukan dari selera pribadi beliau sendiri. Maksudnya dalam menyampaikan syariat. Dalam menyampaikan syariat, maka apa yang Nabi sampaikan bukan dari opini pribadi, bukan dari selera pribadi. In huwa illa wahyun yuha. Namun itu semua adalah wahyu Allah yang diwahyukan kepada beliau. Ya, kecuali sunnah beliau yang sifatnya jibillah, yang sifatnya perkara-perkara manusiawi. Perkara jibillah artinya perkara-perkara manusiawi, seperti selera makanan, selera pakaian, selera kendaraan. Ya, maka ini dari diri beliau sendiri, ya, dari selera beliau sendiri, bukan sesuatu yang harus kita ikuti. Jadi Nabi memilih makanan tertentu itu karena Nabi memang punya selera itu. Bukan Nabi nyuruh kita untuk menyukainya. Contohnya Nabi suka dengan daging kambing, terutama pada bagian paha kambing. Nah, bukan berarti Nabi nyuruh kita untuk suka juga. Kalau yang nggak suka dengan daging kambing kurang nyunnah gitu. Enggak seperti itu. Karena itu dari selera beliau sendiri. Ya, kalau kita suka ya boleh-boleh saja, nggak suka juga nggak apa-apa. Beliau suka daging kambing bukan untuk ngajarkan kita, bukan. Nabi makan kitha, ya, Nabi makan mentimun. Nabi suka makan mentimun. Bukan berarti nyuruh kita untuk suka mentimun. Yang nggak suka mentimun berarti kurang nyunnah, enggak. Ya. Nabi suka dengan pakaian qamis. Kata Aisyah, ahabbu thiyab inda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Baju yang paling Nabi sukai adalah gamis. Ya, gamis itu kemeja. Gamis itu kemeja. Bukan berarti kita harus suka gamis, harus pakai gamis terus, enggak. Ya, karena Nabi menyukai itu bukan nyuruh kita untuk menyukai, tapi itu selera beliau sendiri. Nabi SAW kendaraannya itu unta. Ya, yang unta beliau namanya al-qaswa. Bagaimana dalam hadis tentang haji. Nabi punya unta namanya al-qaswa. Maka ini selera beliau. Kenapa kok kendaraan Nabi unta? Kenapa enggak kuda? Kenapa enggak bighal? Kenapa enggak keledai? Ya, ini selera beliau. Dan bukan berarti kita harus punya unta juga untuk kendaraan. Kalau kendaraannya sepeda motor atau mobil kurang nyunnah, enggak. Ya, karena ini masalah jibillah dan seterusnya, ya. Jadi ini yang disebutkan di sini adalah perkara syariat, perkara agama, atau adapun perkara duniawi, ya, maka apa yang Nabi pilih itu dari diri Nabi sendiri. Kemudian allamahu syadidul quwa, telah mengajarkan Nabi makhluk yang syadidul quwa, yang sangat kuat. Ai nazala bil wahyi
ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam Jibrilu alaihissalam. Maksudnya adalah Jibril. Beliau datang membawa wahyu yang turun kepada Rasulullah. Jadi allamahu telah mengajarkan Nabi. Siapa yang telah mengajarkan Nabi? Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril diberi sifat oleh Allah syadidul quwa ay syadidul quwwati adz-dzahirah. Beliau atau malaikat Jibril punya kekuatan yang sangat kuat dan sangat adz-dzahirah wal batinah. Kekuatan yang sangat kuat secara lahiriah maupun batiniyah. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirratin ay quwwatin. Mirrah artinya kekuatan. Yang dia malaikat Jibril punya kekuatan. Wa khuluqin hasanin, dan juga memiliki penampakan atau rupa yang bagus. Wa jamalin zahirin wa batinin, dan punya keindahan baik lahiriah maupun batiniyah. Jadi malaikat Jibril itu indah, bagus. Karena ada malaikat yang bentuknya sangar, ya, seperti malaikat Munkar dan Nakir. Yang Nabi sebutkan malaikat yang azraqan, ya, ghaladhan, malaikat yang keras dan sangar. Sebelum menanya ke pertanyaan kubur, mereka datang tampil dalam keadaan sangar. Adapun malaikat Jibril itu indah, enak dipandang, ya, lahir dan batin. Fastawa Jibril alaihissalam wa huwa bil ufuqil a'la. Dan malaikat Jibril istawa. Perhatikan ya. Jadi sifat istiwa ini sifat yang juga disematkan kepada makhluk. Ya, namun tentunya istiwanya makhluk beda dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril istiwa di langit, artinya beliau ada di atas. Karena istiwa artinya irtafa'a wastaqarra, tinggi dan menetap. Wa huwa bil ufuqil a'la, ditegaskan lagi dalam ayat selanjutnya, malaikat Jibril ada di ufuk yang tinggi. Jadi kata-kata fastawa sebetulnya sudah menjelaskan bahwasanya Jibril ada di tempat yang tinggi. Namun diperjelas lagi tingginya di mana? Oh, ada di ufuk yang tinggi. Ai ufuqis samai alladhi huwa a'la minal ardi, yaitu di ufuk langit yang lebih tinggi daripada bumi. Berarti sudah ada di langit, bukan lagi di langit dunia, tapi sudah ada di sama, ya, di bagian dari langit yang 7. Bukan lagi di dunia, bukan lagi di langit dunia. Allati la tanaluha asyaitan wa la yatamakkanuna minal wusul ilaihi, yang tempat tersebut tidak bisa digapai oleh setan-setan dan tidak bisa mereka datang ke sana. Tsumma dana fatadalla. Tsumma dana, kemudian malaikat Jibril dana mendekat li isalil wahyi ilaihi, untuk menyampaikan wahyu. Fatadalla alaihi minal ufuqi al-a'la, kemudian beliau tadalla memberikan petunjuk dari atas ufuk yang tinggi. Fakana qaba qausaini au adna, dan ketika itu fi qurbihi, kedekatan malaikat Jibril dengan Nabi, karena Jibril mendekat, maka sedekat apa? Kana qaba qausaini, sekitar qadra qausaini, 2 tongkat, ya. Qaus atau kus itu tongkat yang ada tajam-tajamnya, tombak, ya. Wal kusu ma'rufun, dan kus itu sesuatu yang ma'ruf, itu tombak atau tongkat yang digunakan untuk perang. Ya, sehingga kedekatan malaikat Jibril dengan Nabi dekat, tapi tidak dekat banget, sekitar 2 tombak antara malaikat Jibril dan Nabi. Au adna, atau lebih dekat daripada itu. Fauha ila abdihi ma auha, kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada hambanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah ingin sampaikan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nah, di sini, ya, di sini syahidnya.
Dan tidaklah fuad itu akal, ya, akal Nabi atau hati. Tidaklah hati atau akal itu kadzaba, mendustakan apa yang ia lihat. Ai ittafaqa fuadur rasul wa ru'yatuhu 'alal wahyi. Artinya apa yang Nabi pikirkan dalam benaknya dengan apa yang Nabi lihat itu sesuai. Jadi Nabi tidak sedang mimpi. Ya, karena kalau antara yang digambarkan dalam benak dengan dilihatku beda, namanya mimpi. Ya, kita misalnya mimpi apa namanya? Ada di sebuah taman yang indah, ketika bangun kok di kamar. Nah, berarti antara yang dilihat di otak, di akal dengan yang dilihat beneran oleh mata beda. Itu namanya mimpi. Kalau ini tidak, kata Allah, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Apa yang tergambar dalam fuad, dalam benak, dalam otak Nabi tidak dusta, tidak bohong. Artinya itu beneran. Wa yuhtamalu anna al-murada bidzalika ma ra'a sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi. Dan di sini ada kemungkinan maksudnya adalah apa yang beliau lihat di malam beliau diisrakan min ayatillahi al-azimah, yang merupakan ayat Allah yang sangat luar biasa. Wa annahu tayaqanahu haqqan biqalbihi wa ru'yatihi, dan Nabi yakin bahwasanya itu benar-benar terjadi dengan hatinya dan dengan penglihatannya. Wa hadha huwa sahihu fi ta'wilil ayatil karimah, dan inilah yang sahih dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Jadi kalau tafsirnya Sa'di, ma kadzabal fuadu ma ra'a, itu peristiwa Isra. Padahal yang ingin kita cari itu peristiwa Mi'raj. Ya, kalau Isra kan ada di surat Al-Isra. Yang ingin kita cari dalam Al-Quran, ada nggak ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang peristiwa Mi'raj? Maka ini masih belum menjawab kalau pakai tafsiran ini. Masih belum menjawab. Karena masih bicara tentang Isra. Waqila, kata As-Sa'di, dan ada pendapat lain. Innal murada bidzalika ru'yatur Rasul sallallahu alaihi wasallam li rabbih lailatal Isra. Dan ada pendapat lain, pendapat kedua, tafsirannya kedua. Maksudnya adalah penglihatan Nabi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ra'a di sini kan penglihatan. Maksudnya adalah penglihatan Nabi ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Di malam terjadinya Isra Mi'raj. Ya, berarti ini Mi'raj. Karena Isra kan dari Mekah ke Baitul Maqdis enggak ketemu Allah. Adapun Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah. Maka tafsiran yang kedua ini bicara tentang Mi'raj. Wa taklimuhu iyyahu, dan Nabi bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ikhtiyaru katsirin minal ulama rahimahullah. Ini tafsiran yang banyak dipilih oleh para ulama rahimahullah taala. Di antaranya tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Walaupun di sini Syekh As-Sa'di mengatakan walakinna sahiha al-qaulul awwal, namun tafsiran yang tepat adalah tafsiran yang pertama, bahwasanya ma kadzabal fuadu ma ra'a, ini maksudnya Isra bukan Mi'raj. Maka mungkin Al-Khudari, penulis kitab Nurul Yakin, beliau juga berpendapat tafsiran dari ayat ini adalah tafsiran yang pertama. Bahwasanya bicara tentang Isra bukan Mi'raj. Hingga beliau tidak sebutkan adanya ayat Quran yang bicara tentang Mi'raj. Jadi bukan berarti beliau lupa, bisa jadi demikian. Jadi beliau menafsirkan ayat ini tentang Isra bukan tentang Mi'raj. Kemudian afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian ingin mendebat dia terhadap apa yang dia lihat? Apakah kalian enggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Kata Allah. Wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh beliau yaitu Rasulullah telah melihat malaikat Jibril, ra'ahu, hunya di sini malaikat Jibril,
nazlatan ukhra, pada kali yang kedua. Ay ra'a Muhammadun Jibrila marratan ukhra nazilan ilaihi. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril pada kedua kalinya. Nazilan ilaihi, turun kepada beliau membawa wahyu. Maksudnya adalah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi sebagaimana dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya 2 kali. Ya, seumur hidup melihat malaikat Jibril cuma 2 kali dalam bentuk aslinya. Adapun dalam bentuk yang lain berkali-kali dalam bentuk manusia. Kemudian kata Allah, inda sidratil muntaha. Rasulullah melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Wahia syajaratun azimatun jiddan fawqa sama'is sabi'ah. Sidratul Muntaha adalah pohon yang sangat besar yang ada di atas langit yang ketujuh. Sumiyat Sidratul Muntaha li'annahu yantahi ilaiha ma ya'ruju minal ardi. Kenapa disebut Sidratul Muntaha? Sidra artinya pohon, Muntaha artinya ujung. Kenapa disebut Muntaha? Karena itulah ujung yang paling ujung yang bisa dinaiki oleh sesuatu dari bumi. Semua yang dari bumi bisa naik ke langit, tapi ujungnya cuma sampai situ. Makanya disebut dengan Muntaha, Sidratul Muntaha. Wa yanzilu ilaiha ma yanzilu minallah minal wahyi wa ghairihi. Dan semua yang turun dari Allah berupa wahyu ataupun yang lainnya turunnya dari situ. Awal turunnya dari situ. Atau ada tafsiran yang kedua, au lintihai ilmil khalqi ilaiha. Atau karena berhenti atau berujung ilmunya para makhluk terhadap perkara gaib. Cuman sampai situ saja. Lebih dari itu nggak tahu. Ai likauniha fawqas samawati wal ardi fahiya muntaha fahiyal muntaha fi uluwiha wa li ghairi dzalik. Karena dia terletak di atas langit yang ketujuh dan juga di atas bumi. Maka dia menjadi muntaha, menjadi ujung karena dia sangat tinggi. Ya, dia di atas makhluk-makhluk yang lain. Wallahu a'lam wa ta'ala. Ya, sampai situ. Kemudian indaha jannatul ma'wa, di sana terletak jannatul ma'wa. Surat An-Najm 1 sampai 15. Wa fi nihayati qala laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat di antara ayat-ayat Rabb-Nya, ayat-ayat Allah yang besar. Kan maksudnya adalah, kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin, maksudnya adalah peristiwa Mi'raj. Jadi ini ditunjukkan oleh pertama ditunjukkan oleh surat An-Najm ayat 11, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi tafsiran yang lain mengatakan ini tentang Mi'raj. Kemudian ditunjukkan oleh ayat 13 dan 14, laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Di situ Nabi melihat malaikat Jibril yang kedua kali, inda sidratil muntaha, di sebelah sidratul muntaha. Maksudnya ketika Mi'raj. Dan juga ditunjukkan oleh laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Berarti ada 4 ayat di sini yang menunjukkan peristiwa Mi'raj. Waswabu anna al-mi'raj aidan dalla alaihi al-Qur'anu lakin tafsila jaa fi sunnah. Maka yang benar peristiwa Mi'raj itu juga terdapat di dalam Al-Qur'an, namun memang rinciannya terdapat di dalam sunnah Nabi atau hadis Nabi. Nah, kemudian di sini Syekh Al-Khudari membawakan hadis tentang Isra Mi'raj yang panjang sekali. Walaupun panjang, ini hadisnya sahih, ya.
Dan sangat sedikit sekali hadis yang panjang dan sahih. Sangat sedikit sekali. Karena secara rasional kita untuk menghafal sesuatu yang panjang sulit. Ya, maka hadis kalau dihafal oleh sahabat panjang sekali tentunya sulit. Karena para sahabat juga manusia, punya keterbatasan. Ya, maka banyak di antara hadis-hadis palsu itu panjang. Cerita panjang. Maka kebanyakan hadis yang panjang-panjang itu palsu. Namun kalau ini hadisnya sahih. Ya, tadi sudah kita sebutkan ini riwayat Bukhari Muslim. Wa naqalahu al-Qadhi Iyad fi Shifaihi. Hadis tersebut dinukil oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Utitu bil buraqi wa huwa dabatun fawqal himari wa dunal baghli." Datang kepadaku suatu kendaraan atau sebuah hewan namanya buraq. Dan buraq itu ukurannya di atas himar, di atas keledai, namun di bawah bagal. Bagal itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Yang ukurannya sekitar sama dengan kuda. Berarti buraq itu lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada keledai. Wa yad'u hafirahu inda muntaha tarafihi. Dan dia menampakkan hafir itu telapak kaki binatang. Biasanya hafir itu disebut hafir untuk kuda. Karena buraq itu mirip-mirip dengan kuda, maka disebut hafir. Dia meletakkan telapak kakinya ketika melangkah inda muntaha tarafihi. Di ujung langkahnya. Maka ini perkataan yang belum jelas. Menampakkan langkahnya di ujung langkah. Ini kan nggak jelas ya. Kalau menampakkan langkahnya sejauh 1 meter itu kan jelas. Kalau ini menampakkan langkah di ujung langkah kan belum jelas. Ujung langkahnya di mana? Makanya kata Syekh Utsaimin di sini, qauluhu muntaha tarafihi hadza la nadri madahu. Perkataan beliau buraq menampakkan kakinya di ujung langkahnya. Ini tidak kita ketahui berapa jarak langkahnya. Faqad yakunu ba'idan jiddan li ayamin aw syuhurin. Bisa jadi langkahnya itu sangat jauh ya, berhari-hari atau berbulan-bulan. Artinya sekali melangkah itu melewati jarak yang harusnya dilewati berbulan-bulan gitu. Ya, misalnya kalau perjalanan zaman dahulu dengan menggunakan unta 2 bulan itu misalnya 500 kilo. Nah, berarti satu langkah 500 kilo. Wa minan nasi man ruya anhu annahu yara mada yaumin au yaumaini. Dan sebagian ulama ada yang meriwayatkan bahwasanya satu langkah buraq itu perjalanan yang ditempuh selama 1 hari atau 2 hari. Jadi ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan itu bisa menempuh jarak yang ditempuh berbulan-bulan, yang mana jauh sekali. Dan ada yang mengatakan sekali langkah itu cuman jarak yang ditempuh 1 atau 2 hari. Berarti kalau sekali langkah itu menempuh jarak yang ditempuh berbulan-bulan, langkahnya sedikit. Untuk sampai ke Baitul Maqdis cuman mungkin 1-2 langkah nyampe gitu. Sekali ngelangkah, sekali menggerakkan kaki, nyampe. Adapun ulama yang mengatakan sekali langkah dia perjalanan 1 hari atau 2 hari, berarti langkahnya agak banyak. Ya, tapi tetap cepat. Ya, tetap cepat. Ini cuman membicarakan ini berapa langkah ini. Buraq ini ke Baitul Maqdis berapa langkah. Waqad qila inna Zarqa al-Yamamah kanat tanduru masirata salasati ayamin. Dan ada riwayat dari Zarqa al-Yamamah bahwasanya satu langkah buraq itu jaraknya perjalanan 3 hari. Wal muradu anna hadzal buraqa yatiru tiranan syadidan. Namun intinya bahwasanya kendaraan buraq ini terbang dengan sangat cepat sekali. Ya, adapun berapa langkahnya nggak tahu. Ya. Nah, sekali melangkah berapa jauh juga wallahu a'lam. Tapi yang jelas dia cepat sekali.
yakni yad'u hafirahu inda muntaha tarafihi. Itu dia meletakkan kakinya pada ujung langkahnya. Walidzalika wasala Baitul Maqdisi wa raja'a fi lailatin wahidah. Karena saking cepatnya maka beliau Buraq ini sampai ke Baitul Maqdis dan pulang lagi ke Mekah cuman butuh 1 malam. Ba'da husulil Mi'raj, setelah selesai peristiwa Mi'raj. Hadza min ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, kata Nabi, faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdisi. Maka aku pun mengendarai Buraq sampai tiba di Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halaqati allati tarbitu biha al-anbiya. Setelah sampai di Baitul Maqdis, maka aku ikat Buraq ini dengan ikatan yang digunakan oleh para nabi. Dengan suatu jenis tali yang digunakan oleh para nabi. Karena ini binatangnya bukan binatang biasa. Sehingga mengikatnya pun dengan tali yang tidak biasa. Thumma dakhaltul masjidah. Kemudian aku masuk ke masjid Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Fa shalaitu fihi raka'ataini. Kemudian aku salat di dalamnya 2 rakaat. Thumma kharajtu fa'atani Jibrilu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Setelah salat 2 rakaat, aku pun keluar dari Masjid Aqsa. Kemudian datang Jibril kepadaku membawa 2 bejana, 2 gelas. Yang satu isinya khamr, yang satu isinya susu. Fakhtartul labana. Maka aku pun memilih gelas yang berisi susu. Dan perlu diketahui, Nabi SAW tidak pernah minum khamr sejak kecilnya. Walaupun sebelumnya khamr belum diharamkan. Dan ini belum turun ayat khamr. Turun ayat khamr itu di Madinah. Ini masih di Mekah ini. Yang Isra Mi'rajnya masih di Mekah. Belum turun ayat pengharaman khamr. Sehingga para sahabat masih minum khamr. Dan Nabi semenjak sebelum menjadi Nabi dan juga setelah menjadi Nabi nggak pernah minum khamr sama sekali. Ya, Allah jaga beliau dari khamr. Bahkan ketika ditawarkan oleh Jibril khamr, beliau nggak mau. Beliau pilih susu. Faqala Jibrilu, maka malaikat Jibril mengatakan, ikhtartal fitrata. Engkau telah memilih sesuatu yang sesuai fitrah. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan susu. Oh, susu itu punya keutamaan untuk diminum. Saya susu itu adalah minuman yang disukai oleh semua manusia yang masih lurus fitrahnya. Karena kata Jibril, ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Maka fitrahnya manusia itu suka susu. Dalam hadis yang lain, hadis dari An-Nasa'i, riwayat An-Nasa'i, Nabi mengatakan, alaikum bi albanil baqar. Hendaknya kalian minum susu sapi. Fa innaha tarumu min kulli syajari. Karena susu sapi itu dibuat dari berbagai macam bahan tumbuh-tumbuhan. Karena sapi kan makannya tumbuhan. Kadang makan rumput gajah, ya, kadang makan rumput kolonjono, ya, kadang makan apa, daun apa. Diramu dalam perutnya keluar susu. Maka Nabi rekomendasikan untuk minum susu karena itu berkhasiat. Ya, hadis riwayat tadi An-Nasa'i, Abu Daud dan yang lainnya, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Dan ada hadis yang lain, ahdats qalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sibaban wa aqitan wa labanan. Kata Ibnu Abbas, bibiku pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa daging biawak, kemudian akid, keju, dan susu. Fawudi'a ad-dabbu ala ma'idatihi. Nabi meletakkan biawak atau dob, ya, bukan biawak, daging dob. Dob itu memang mirip biawak tapi beda dengan biawak. Daging dob Nabi letakkan, Nabi nggak mau.
Kalau kana haraman lam yudha. Andaikan haram, tentunya Nabi tidak akan letakkan di meja. Tapi karena beliau tidak mau, maka beliau tidak makan. Fasyuriba al-labanu wa akala al-aqitta. Dan Nabi minum susunya dan Nabi makan kejunya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Atau riwayat Bukhari saja. Ya. Maka menunjukkan Nabi suka susu. Dan Nabi juga suka keju. Dan juga susu disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala katakan, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wala min baini farthin wadamin labanan khalisa. Dan sesungguhnya Allah jadikan pada binatang ternak itu ada keajaiban, ada pelajaran. Yaitu nusqikum, kami jadikan minuman untuk kalian mimma fi butunihi, di dalam perut hewan ternak, min baini farthin wadamin, yang letak keluarnya susu itu, bagian tubuh yang memproduksi susu dalam perut sapi letaknya antara organ yang menyimpan farth, menyimpan kotoran, menyimpan feses, dan organ yang menyimpan darah. Ya. Di sini ada orang biologi. Ya. Mas Cahyo bukan biologi ya, bukan. Saya nggak tahu ini organnya namanya apa. Atau biologi. Cuman kata Allah, letak organ yang keluar susu ini di antara kotoran dan darah. Tapi keluarnya susu, labanan khalisa, susu yang murni. Sa'igan lisyaribin, yang memuaskan orang yang meminumnya. Ini ajaib sekali. Bisa keluar cairan di antara darah, yang mana darah itu najis, dan juga kotoran najis, dua-duanya najis, tapi keluar sesuatu yang murni dan menyehatkan. Surat An-Nahl ayat 66. Dan juga Nabi ajarkan ada doa minum susu. Ya, dalam hadis riwayat Abu Daud. Juga dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang menempati posisi makanan dan minuman sekaligus kecuali susu. Artinya minum susu itu bikin hilang haus dan juga ngenyangin, bikin kenyang. Jadi menempati posisi makan dan minuman sekaligus. Bisa menghilangkan haus dan juga bisa mengenyangkan. Maka ini beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan minum susu. Dan juga bahwasanya susu adalah eh, minuman yang penuh dengan keberkahan. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambahkan amalan-amalan saleh yang bisa kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.